Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ananda dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita berdoa secara bersama-sama agar kegiatan kita ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, adalah Ananda, sesuai kesepakatan kita minggu yang lalu, kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok dengan tema peningkatan penanggulangan perilaku menyimpang pada remaja. Oke, sebelum kita membahas penanggulangan peningkatan perilaku menyimpang pada remaja, Ibu akan tanya dulu, apakah Ananda sebelumnya pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu ya. Apa sih itu bimbingan kelompok? Siapa yang bisa? Oke, silakan Yunus. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan diskusi yang dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok tersebut dipimpin oleh seorang konselor. Selain itu, bimbingan kelompok juga memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi baru dan pemahaman baru dari topik-topik yang akan kita bahas. Oke, terima kasih yang disampaikan oleh Yunus tadi. Benar ya Nak ya, bahwasanya bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh tenaga ahli yang profesional di bidangnya, yaitu seorang konselor yang disebut sebagai pemimpin kelompok. Kepada anggota kelompok yang duduk berlingkar seperti sekarang ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan kemandirian. Nah, sekarang Anda semua sudah memahami apa itu bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Ibu ingin mengetahui apa kira-kira tujuan dari bimbingan kelompok. Siapa yang tahu? Oke, silakan bilang. Baik Bu, menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap anggota kelompok mengenai suatu informasi terkait tentang masalah yang akan kita bahas. Oke. Oke, benar ya yang disampaikan oleh Pila tadi mengenai tujuan kelompok itu kita mendapatkan informasi yang terbaru. Nah, tujuan silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Baik Bu, kemudian tujuan lain dari bimbingan kelompok adalah untuk menumbuhkan rasa saling keterbukaan antara pemimpin kelompok dengan semua anggota kelompok. Oke, setuju ya? Setuju. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oke, Yara. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang dibahas. Oke, benar yang disampaikan oleh teman Ananda tadi bahwasannya tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih kita semua mengeluarkan pendapat. Kita untuk melatih kita menghargai pendapat orang lain, melatih diri sendiri untuk menyampaikan pendapat. Sampai di sini tujuannya sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya tujuan sudah, bimbingan kelompok itu sendiri sudah Anda ketahui. Nah, mengenai asas bimbingan kelompok itu sendiri, siapa yang dapat menyampaikan? Silakan Hamid. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua yaitu asas keterbukaan. Asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Ada lagi tambahannya? Ya, silakan Hamid. Baik Bu, yang ketiga ada asas kesukarelaan dan keempat ada asas kenormatifan. Oke, ada 4 asas yang disebutkan tadi, ya. Asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan dan asas kenormatifan. Asas kerahasiaan berkaitan dengan apa Nanda? Apapun yang kita sampaikan di dalam forum ini, jika berkaitan dengan orang lain, maka kita rahasiakan. Asas kenormatifan dalam menyampaikan pendapat, ya, dalam mengungkapkan pendapat kita tentu memiliki etika. Apapun yang kita sampaikan itu kita tidak melanggar yang namanya norma agama ataupun informasinya mengandung syarat. Berkaitan dengan kesukarelaan, selama kita berdiskusi di dalam kelompok ini, kita dengan secara terbuka
kita secara sukarela menyampaikan informasi yang kita ketahui secara bersama dan secara terbuka pula menyampaikan tanpa ada yang disembunyikan. Sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Ananda semua sudah saling mengenal? Sudah, Bu. Sudah ya. Untuk itu kita tes melalui rangkaian nama. Ibu sebutkan nama ibu, nanti Rian menyebutkan namanya dan selanjutnya seperti itu. Paham? Paham. Mulai dari diri ibu sendiri, perkenalkan ibu, Bu Atik. Bu Atik Rian. Oke. Bu Atik Rian Hanif. Ya. Buati, Rian, Hamid, Yara. Oke. Bu Atik Rian Hamid Yara Yunus. Oke. Bu Atik Rian Hamid Yara Yunus Nabil. Oke. Bu Atik, Rian, Hamid, Yara, Yunus, Nabil, Vina. Oke. Bu Atik Rian Hamid Yara Yunus Nabil Vila Habib. Bu Atik Rian Hamid Yara Yunus Nabil Vila Afif Habib. Bu Atik, Bang Rian, Bang Hamid, Kak Yara, Bang Yunus, Bang Nabil, Kak Vila, Bang Hafiz, Bang Habib, dan Dewi. Oke, tangan. Oke, Ananda semua, Ananda sudah saling mengenal satu sama lain, ya. Dan Ananda juga sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok, tujuan dari bimbingan kelompok dan azas-azas yang ada di dalam bimbingan kelompok. Nah, bagaimana? Siap untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Nah, baik Ananda, untuk itu Ibu harapkan dalam kegiatan layanan kita nanti, kegiatan dengan kelompok kita nanti, keaktifan dari Ananda semua. Jika apapun pendapat yang Ananda sampaikan jika berkaitan dengan orang lain, maka kita rahasiakan. Ananda silakan sampaikan dengan sukarela dan terbuka. Nah, berkaitan dengan tema kita tadi, kira-kira apa itu perilaku menyimpang? Silakan. Yara? Yang menyimpang adalah perilaku yang bertentangan dengan adat istiadat. Oke, perilaku yang bertentangan dengan adat istiadat. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Habib. Baik Bu, jadi perilaku menyimpang itu adalah sebuah tindakan atau perilaku yang sangat bertentangan dengan agama. Oke, perilaku yang bertentangan dengan Agama. agama. Ada lagi yang bisa menambahkan? Silakan Vila. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma ataupun nilai yang ada di dalam masyarakat. Oke, yang disampaikan oleh teman Ananda tadi itu benar ya. Bahwasanya perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan norma atau etika hukum yang ada di masyarakat. Nah, Ananda, kira-kira siapa yang dapat mencontohkan perilaku menyimpang berkaitan dengan yang hangat-hangat terjadi saat ini ya? Nah, siapa yang bisa memberikan sebuah kasus contoh perilaku menyimpang tersebut? Silakan. Oke, silakan Rian. Baik Bu, untuk kasus perilaku menyimpang apa kita ambil contoh dari kasus-kasus terbaru ini Bu, tepatnya di Provinsi Gorontalo. Iya. Di mana di sekolah tersebut di Mansatu Gorontalo ada seorang oknum guru yang melakukan hal yang tidak senonoh dengan siswinya Bu. Oke, kasus penyimpangan perilaku yang terjadi di Gorontalo oleh seorang guru kepada siswa. Nah, itu penyimpangan perilaku apa tidak? Iya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh kasus yang lain? Oke, ya silakan Nabil. Baik Bu, untuk kasus selanjutnya yaitu tentang kasus LGBT dan pelecehan seksual terhadap santri-santrinya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Bu. Baik, kasus yang disampaikan oleh Nabil tadi sungguh sangat menarik ya. Seorang guru atau ustadz mencabuli siswanya, santrinya, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana? Apakah ini perilaku menyimpang? Ya, Jelas perilaku menyimpang. Ya. Ada dua kasus baru. Siapa lagi yang akan menyampaikan kasus berikutnya yang sedang hangat-hangatnya? Silakan. Oke, aku duluan. Silakan. Baik Bu, adanya peristiwa tawuran antara dua geng di Padang, Sumatera Barat. Oke, apakah itu termasuk perilaku menyimpang? Iya, Bu. Tawuran perilaku menyimpang? Iya, Bu. Oke, bagus ya. Sudah ada 3 kasus. Ada lagi yang akan menyampaikan? Silakan Rani. Dan satu lagi ada salah satu kasus di Padang Pariaman, seorang siswa SD membakar temannya sendiri Bu. Astagfirullahaladzim. Sungguh miris
sekali ya kasus ini benar-benar sudah menyalahi bertentangan dengan agama, hukum dan semuanya ya. Karena sampai siswa SD membakar temannya sendiri. Sungguh luar biasa. Nah, anak-anak semua, dari kasus yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, itu ada 4 kasus, ya kan? Nah, dari 4 kasus ini tentu tidak mungkin kita selesaikan dalam satu waktu dalam kegiatan kelompok bimbingan kelompok ini. Untuk itu, menurut Ananda, kasus mana yang akan kita bahas di pertemuan ini? Silakan. Oke, Habib, silakan. Baik Bu, jadi kalau dari Habib, pendapat dari Habib, kasus yang ingin Habib angkat yaitu kasus LGBT yang disampaikan oleh Nabil tadi. Dikarenakan kasus tersebut diadakan yang telah terjadi di Sumatera Barat Bu, yaitu tempatnya di Kabupaten Agam, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan kasus tersebut terjadi di sekolah yang sangat mendukung agama Islam gitu. Oke, jadi Habib menyampaikan dia lebih setuju topik yang kita angkat ini adalah topik yang disampaikan oleh Nabil ya, karena itu bertentangan dengan agama, apalagi itu adalah santri. Seharusnya itu sebagai pusat kita untuk mendapatkan pengetahuan agama. Nah, tapi telah terjadi pelecehan di sana. Seperti itu ya, Habib. Nah, yang lain bagaimana? Silakan. Yang lain silakan. Apa mana? Oke. Siapa dulu? Si Najla dulu. Silakan Najla. Saya memilih kasus si Nabil, Bu. Iya, Nabil ya. Kenapa? Karena kasus tersebut bertentangan dengan adat istiadat di Minangkabau, yaitu ada dosen syarat pesan di kitabullah. Dan kejadian tersebut terjadi di pesantren, di mana dua oknum guru melakukan tindakan yang tidak wajar kepada seorang siswa. Oke. Jadi Yara juga di sini sependapat dengan Habib ya, bahwasanya kasus yang penting untuk kita bahas adalah yang berkenaan dengan seorang ustadz yang mencabuli santrinya karena tidak sesuai dengan adab pesantren, syarat pesantren kita buat. Jadi Yara melihatnya dari sisi budaya, sisi adat. Oke, bagaimana yang lainnya? Ada yang mau memberikan komentar lagi? Silakan. Nah, oke, silakan Nak. Kalau menurut Rani sendiri, Bu, Rani kontra dengan pendapat Bang Habib dan juga Kak Yara, karena menurut Rani pada bimbingan kelompok kali ini kita seharusnya membahas masalah yang Rani sebutkan tadi, kasus pembakaran temannya oleh seorang siswa SD, yang mana ini sangat miris sekali. Kenapa bisa seorang anak kecil yang masih berumur belia atau dini bisa melakukan hal yang kejam tersebut kepada temannya, Bu? Oke, jadi di sini Rani lebih setuju dengan kasus yang dia sampaikan ya, karena itu sampai membunuh kan ya, sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nah, Ibu kembalikan kepada kelompok. Bagaimana menurut Anda? Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira kasus mana akan kita angkat? Silakan Hamid. Baik Bu, saya setuju dengan pendapat Habib dan Yara tadi, yaitu kita membahas kasus oleh Nabil karena yang pertama terjadi di dekat wilayah kita yaitu Sumatera Barat. Yang kedua, beritanya masih hangat-hangatnya, dan yang ketiga, yang seharusnya pesantren menjadi tempat didik yang baik bagi siswa, tapi gurunya mengajarkan hal yang tidak seharusnya diajarkan. Karena itu banyak orang tua yang ragu untuk memilih pesantren seperti untuk tempat belajar. Oke, jadi si Hamid juga menyetujui yang masalah kasus yang disampaikan oleh Nabil, karena ini menyangkut orang banyak ya. Santri yang dia lakukan itu banyak, dan ini adalah pusatnya pendidikan agama. Jadi layak untuk dikupas permasalahan. Ada perbedaan pendapat dalam kita membahas topik yang akan kita bahas di dalam kelompok ini. Kira-kira bagaimana? Kira-kira topik siapa yang akan kita angkat? Silakan Rian. Ini saran Bu dari saya, lebih baik kita memilih topik yang dibicarakan oleh Nabil Bu, karena suara dari teman-teman semua lebih dominan, lebih banyak ke topik yang ingin kita bahas itu yang dibahas oleh Nabil Bu. Oke, seperti itu. Jadi bagaimana dengan permasalahan Rani? Kalau untuk permasalahan ini lebih baik kita bahas di minggu selanjutnya Bu. Oke, sangat
bagus sekali ya pendapatnya. Jadi untuk yang sekarang ini karena banyak yang setuju dominan pada permasalahan yang disampaikan oleh Nabil, kita fokus pada topik tersebut. Untuk yang masalah kasus yang disampaikan Rani kita bahas di minggu depan. Oke, setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke, sebelum kita beranjak membahas masalah yang disampaikan oleh Nabil, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, Ananda, ice breakingnya yaitu peganglah apa yang ibu pegang, jangan pegang apa yang ibu katakan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi jika ada yang salah, nanti yang salah kita suruh dia menampilkan bakat. Setuju? Setuju. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, siap ya? Siap. Kepala. Perlu bantuan? Boleh. Ya, silakan. Cepat. Boleh. Terus ada Terus aja kok. Ini mau ngapain sih? Mau ngapain, Men? Iya. Jadi begini, saya akan menampilkan sebuah sulap. Oke. Saya bisa dimengerti. Bisa. Oke. Rani, pikirkan angka 1 dari 100. Oke. Yunus, apakah angka yang dikatakan Rani 10? Salah. 8? Salah. 72? Salah. 11? Benar. Nah. Nah, terima kasih kita sampaikan kepada Hamid yang sudah menampilkan bakat sulapnya. Oke, Nanda semua sudah kembali segar? Sudah, Bu. Bisa kita lanjutkan kegiatan? Bisa dong, Bu. Oke, kita tadi mengangkat masalah yang berkenaan yang disampaikan oleh Nabil tadi, yaitu kasus yang di Canduang tentang beberapa santri yang dicabuli oleh dua orang ustadz. Nah, Ananda, Ibu harapkan dalam penyampaian kita membahas kasus ini, Ananda secara aktif mendengarkan, secara aktif memberikan pendapat, masukan. Sembari itu kita saling menghargai pendapat orang lain, menyampaikannya dengan etika. Ya, dan jika permasalahan itu juga terjadi misalnya di dekat orang-orang di dekat kita, maka kita rahasiakan jika permasalahan itu bersangkutan dengan orang lain. Bapak dipahami? Dapat, Bu. Oke, silakan kepada Nabil untuk menyampaikan kasus yang beliau dapatkan. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa menjelaskan. Jadi kasus yang terjadi di MTI Canduang ini yaitu ada dua oknum ustadz yang mencabuli atau melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Itu ada sekitar 40 sampai 45 orang. Yang mana dari dua oknum itu, yang pertama itu ada inisial AR, itu berumur 29 tahun, dan AA berumur 23 tahun. Modus dari pelecehan ini itu beliau meminta tolong itu seperti memijit. Kemudian disitulah para oknum ini melancarkan aksinya. Jadi sebelumnya dua oknum guru ini juga korban dari pelecehan pada waktu mudanya. Jadi hal inilah yang membuat siklus mereka untuk melakukan pelecehan kembali kepada generasi yang lebih muda. Oke, tadi Nabil sudah menyampaikan kasus yang dia dapatkan, ya, dan kita sama-sama sudah mendengarkan. Sekarang dari yang disampaikan Nabil tadi, kira-kira ada yang mau menanyakan untuk memperdalam kasus ini? Silakan. Oke, silakan Rani. Oke, dari Rani pertanyaannya tentang kasus tadi, Bu. Ya. Sejak kapan kasus ini dimulai terjadi pada MTI Canduang itu, Bang? Baik, terima kasih atas pertanyaan Rani. Jadi untuk menjawab pertanyaan Rani tadi, yaitu peristiwa tersebut berlangsung dari 2022 sampai 2024. Nabil sudah menyampaikan sejak kapan permasalahan di Canduang itu terjadi pelecehan tersebut. Sekarang ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ibu. Ya Rian,
silakan ya. Oke, pertanyaan dari saya mengenai kasus yang terjadi di MTI Cianjur ini, sudah sampai mana perkembangan kasus ini diliput oleh masyarakat? Oke, silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan Rian, itu perkembangan kasus ini menurut berita yang saya baca, pelaku sudah dikenakan hukuman diperkirakan itu sekitar 15 tahun penjara. Baik, Nabil sudah menyampaikan bahwasanya kasusnya sudah sampai ke situ ya. Nah, sesuai yang Ananda dengarkan barusan. Nah, masih ada yang ingin menanyakan? Silakan Hamid. Baik, Nabil, saya bertanya, bagaimana kejadian itu bisa terungkap? Baik, untuk menjawab pertanyaan Ahmed, yaitu bagaimana kasus ini bisa terungkap, itu karena ada salah satu korban yang melapor ke pihak berwajib, sehingga korban-korban yang lain itu juga ikut melapor, sehingga kasus ini bisa terungkap. Nah, Ananda, melalui pertanyaan-pertanyaan tadi kita sudah mulai mendalami kasus ini ya. Dan ini sangat sekali bertentangan dengan agama, norma, etika dari kasus pelecehan seksual ini. Saya kira silakan Ananda berpendapat. Menurut kacamata agama bagaimana hal ini, atau menurut pakar lain atau segala macamnya berkenaan dengan pelecehan seksual yang terjadi di Cianjur tersebut. Silakan Ananda. Siapa yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Nah, Hafid. Baik Bu, pada perspektif hukum, tindakan pencabulan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap kekerasan seksual ini akan dikenakan sanksi yang sangat berat. Oke, jadi ada hukum yang menjerat ya bagi kasus pencabulan ini. Bagus, itu dari perspektif hukum yang disampaikan oleh si Hafid. Ada lagi? Silakan yang ingin berpendapat. Silakan Yunus. Baik, terima kasih Bu. Izin menambahkan apa yang dikatakan oleh Habib. Ya. Hukuman bagi yang dilakukan oleh pelecehan seksual ini dikenakan penjara selama 15 tahun. Dan jika apabila seseorang yang melakukan pencabulan tersebut memiliki tanggung jawab di pendidikan, contohnya seperti guru atau ustadz di pondok pesantren, maka akan dikenakan denda atau sanksi yang lebih berat. Tadi sudah ada dua orang yang menyampaikan berdasarkan hukum ya, undang-undang. Sekarang bagaimana menurut kacamata agama atau yang lainnya? Silakan. Ada yang ingin berpendapat mengenai pelecehan seksual ini? Silakan, Rian. Ibu izin menyampaikan bahwa kasus yang terjadi di MTI Cianjur ini sangat melanggar norma agama, di mana kasus tersebut adalah kasus LGBT. Kasus LGBT tersebut sangat dilarang di dalam Al-Quran. Karena sama dengan LGBT ini sama juga dengan berzina, seperti yang disampaikan di dalam Quran Surah 32. Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian disebutkan lagi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 tentang menyukai sesama jenis, dan itu sangat dilarang oleh agama kita dan Islam. Oke, luar biasa ya. Itu Rian tadi menyampaikan dari pandangan sudut agama ya, bahwasanya ini adalah terlarang dan itu termasuk kepada zina. Nah, ada lagi yang ingin memberikan pandangannya? Silakan. Ya, Habib. Baik Bu, pandangan dari Habib berdasarkan pandangan dari adat sebagaimana falsafah Minangkabau, yaitu adat basyani syarat dan cara bersama kita buat sebagaimana disampaikan oleh Rian. Jadi di adat sangat menentang LGBT tersebut. Oke, ya berkaitan dengan adat kita Minangkabau, adat bersani syarat bersani kita buat ini sangat menentang yang namanya zina. Karena adat kita ini bersandingkan kepada syarat-syarat bersandingkan kepada agama yang disampaikan oleh Rian tadi. Bagus, luar biasa. Ada lagi yang menyampaikan? Ada lagi yang ingin menyampaikan pandangannya? Silakan. Nah, oke, Rani dulu lah. Nah, silakan Rani. Menurut Rani dari segi pandangan biologis dan psikologis, Oke. LGBT ini adalah suatu penyimpangan seksual yang mana orang yang terkena LGBT ini menyukai hubungan secara mental dan juga seksualnya kepada orang yang jenis kelamin sama dengan mereka. Menurut American Psychiatric Association atau APA, LGBT ini disebut pula sebagai penyakit mental disorder yang mana LGBT ini bisa menular.
Makanya tindakan LGBT apalagi pencabulan kepada anak di bawah umur ini sangat rentan terjadi, yang mana LGBT ini bisa saja menular kepada anak-anak di bawah umur. Sedangkan dari kacamata psikologisnya, orang-orang yang terkena efek dari LGBT di sekitarnya juga akan merasakan dampak kepada mentalnya, Bu. Makanya hal ini sangat merugikan anak-anak di bawah umur. Oke, pantas saja ya yang disampaikan oleh Nabil tadi, bahwasannya ini adalah kesinambungan ya, karena si pelaku pernah mengalami pelecehan dulu di masa lalunya, kemudian dia mengimbaskannya kepada orang lain, dan itu berakibat kepada psikologisnya tadi, mentalnya tadi ya, yang bisa seseorang itu tentu akan kehilangan masa depan. Seperti itu ya, Rani. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain, Nana? Nah, ini kaya sekali pendapatnya semuanya ya. Silakan Nazla. Dari sudut pandang pendidikan, Bu, sekolah dan pesantren ini adalah tempat yang aman dan mendidik, bukan tempat untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan seksual. Maka dari itu seharusnya tidak pantas suatu kejadian ini terjadi di pendidikan, Bu. Ya, apalagi di pesantren ya, Ya, Bu. yang notabene mengajarkan agama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Oke, Ananda, dari beberapa yang disampaikan oleh teman Ananda benar ya, dari sudut pandangan agama ini pernah kejadiannya dulu waktu pada kaum sodomi ya, dan itu ini merupakan zina ya, dan merupakan dosa besar. Kemudian dari segi pandangan pendidikan, ini akan menjatuhkan si anak ini, masa depannya tentu tidak ada lagi, karena anak-anak itu sudah kena mentalnya tadi mengenai pandangan psikologis dan kesehatan. Anak ini tentu tidak memiliki kepercayaan diri. Kemudian juga ada undang-undang dalam hal ini, karena saking banyaknya itu baru kasus yang di Canduang, belum lagi yang kasus tadi, itu semuanya berkaitan, dan semuanya itu adalah penyimpangan perilaku, dan kita semua punya kewajiban ya sebagai seorang, tidak hanya guru, pelajar juga, dan orang tua juga wajib anak-anak pelajar mengetahui bagaimana cara pencegahan tadi kan, supaya itu tidak lagi menyebar ya kan, tidak lagi terulang kepada yang lain. Dan contoh kasus bullying tadi juga ada disampaikan, mungkin kita mengetahui bullying, apakah kita diam? Tentu tidak. Nah, kita harus memiliki salah satu penanggulangannya supaya ini rantai tersebut bisa terputus karena kita sudah panjang lebar membahas, dan kita sudah menyimpulkan dari sudut pandangan seluruh, baik itu agama, hukum, dan segala macamnya. Nah, kita tentu pengen bersama-sama mencarikan solusi atau penanganan terhadap permasalahan tersebut. Nah, Ananda, untuk itu Ibu mintakan kepada Ananda semua untuk memberikan semacam pandangan bagaimana kita mengentaskan permasalahan dari penyimpangan perilaku yang bisa sebenarnya kita lakukan kepada penyimpangan perilaku yang lain selain kasus yang disampaikan oleh Nabi tadi mengenai Canduang tadi ya. Nah, silakan Ananda. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk pencegahan atau penanggulangan. Silakan tunjuk tangan siapa? Dani. Untuk solusi dari LGBT ini dan juga pencabulan serta pelecehan untuk anak di bawah umur, tentunya harus ada edukasi dari orang-orang dewasa terhadap anak di bawah umur tentang bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terulang lagi kepada mereka, serta hendaknya orang-orang dewasa juga tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai orang dewasa pada umumnya dan bukannya menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Oke, jadi pentingnya penanaman karakter ya, bagaimana seorang orang dewasa memberikan edukasi yang baik, sehingga dan oke, Langlie, nah, oke, Rani tadi menyampaikan pentingnya ada pendidikan
atau pendidikan karakter ya. Nah, edukasi kepada seorang anak berkenaan dengan hal-hal yang melakukan penyimpangan perilaku sehingga tidak terjadi kepada anak tersebut. Dan orang dewasa seharusnya dia sebagai panutan, bukan justru dia sebagai sebagai pelaku. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan cara contoh penanggulangannya? Silakan Habib. Kalau dari pandangan Habib itu sebagaimana kita sekarang berada di era digital, Bu. Jadi kita sebagai manusia sebenarnya menggunakan teknologi tersebut, jadi kita memanfaatkannya dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Oke, betul ya, apalagi kita di zamannya digital, zaman Gen Z ini ya, lahir pada zaman di era digital. Jadi serba digital semuanya. Tidak diklik saja dia muncul. Nah, pandai-pandai kita berpandai-pandai, setiap kita yang sudah tahu di sini kita pandai memanfaatkan digital itu dengan cara yang baik. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan, ingin mencarikan kira-kira apa lagi penanggulangannya? Silakan siapa? Oke. Vila, silakan Vila. Cara lain untuk menanggulanginya yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita, Bu. Karena dengan meningkatnya iman dan takwa kita, tentu saja kita insya Allah terhindar dari perilaku penyimpangan tersebut. Nah, betul, luar biasa. Oke. Pertama sekali pondasi kita, ya kan? Kedekatan kita kepada yang Maha Kuasa. Jika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibimbing hidup ini. Tidak akan yang namanya melenceng, ya. Karena sholat saja kita itu sudah mencegah dari perbuatan nahi dan munkar. Terima kasih ya. Tadi udah ada itu, pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian pendidikan karakter tadi, yaitu memberikan edukasi. Selanjutnya juga tadi penyampaian Habib, kita di zaman Gen Z ini, zaman serba era digital. Kita semua nggak ada yang nggak punya HP. Bahkan anak SD pun saja sudah punya HP. Bagaimana pemanfaatan HP itu? Tentu ada perhatian dari orang tua ya, begitu ya. Nah, kira-kira ada lagi penanggulangan yang lain yang bisa kita berikan. Nah, oke, silakan Najla. Cara penanggulangannya yaitu dengan tidak takut melapor, Bu. Oke, jika kejadiannya kepada korban ya. Oke, bagus. Benar itu yang disampaikan oleh teman kita ya. Karena kasus bullying, salah satu penyimpangan perilaku itu adalah kasus bullying ya kan. Karena tidak banyak yang melapor, makanya jadinya seperti itu. Nah, kasus yang disampaikan Nabil tadi bisa terungkap. Tadi kata Nabil kenapa? Karena sudah ada yang melapor. Jadi jika ada penyimpangan atau ada istilahnya perilaku yang menyimpang, seharusnya kita langsung mencegah, dan salah satunya adalah melaporkan kepada orang dewasa. Kalau kejadiannya di sekolah, kita laporkan kepada guru, ya kan? Kalau takut kepada teman, kita langsung lapor kepada guru. Kalau kejadiannya tidak mau melapor kepada guru, kepada orang tua di rumah. Intinya kepada orang dewasa. Bagus. Oke, silahkan. Ada lagi yang lain? Silahkan. Oke, Nabil. Itu selalu dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, Bu. Sehingga itu akan berdampak positif kepada kehidupan kita. Oke, luar biasa ya. Nah, benar ya Nanda, kita selalu sibuk dengan hal-hal yang positif. Karena pikiran itu akan menunjukkan sikap kita, akan berdampak kepada perilaku. Paham semuanya? Terus masukannya, silakan. Apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan dalam penanggulangan perilaku menyimpang ini? Satu lagi, Bu. Oke, silakan Rian. Oke, Bu, ingin menambahkan satu lagi, Bu. Iya. Jadi dari diri kita masing-masing, cara menanggulanginya adalah dengan menjaga pergaulan kita, Bu. Karena yang sama-sama kita ketahui, LGBT ini adalah sifatnya menular, Bu. Dan jangan sampai ya kalau kita berteman dengan orang-orang yang di lingkupnya penuh dengan LGBT, itu akan menular kepada diri kita sendiri. Dan kita harus menjaga diri kita dari pergaulan yang jauh dari orang-orang tersebut. Dan carilah teman-teman dan orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang positif. Hubungan yang disampaikan Nabil tadi ya, jadi di samping kita berpikiran yang positif, melakukan hal-hal yang positif, kita juga menjaga pergaulan dengan orang-orang yang positif juga, dengan orang-orang yang baik. Jadi ada pepatah yang mengatakan berteman dengan orang yang penjual minyak wangi dapat wangi. Nah, seperti itu pula kalau kita berteman dengan orang-orang yang perilakunya positif, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Berteman dengan orang soleh, kita akan kebawa kesolehan. Oke, luar biasa.
dari yang sudah disampaikan tadi sudah banyak tadi ya. Masih ada yang menambahkan? Tidak ada, masih ada. Tidak ada. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa perilaku penanganan dalam perilaku menyimpang ini? Oke, silakan Yunus. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menyimpulkan apa yang dikatakan oleh teman-teman semua tentang penanggulangan perilaku LGBT ini. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, memberi edukasi atau mengikuti edukasi seperti sosialisasi tentang LGBT. Yang ketiga, penggunaan internet secara positif. Yang keempat, jangan takut untuk melapor kepada pihak berwajib. Yang kelima, memilih teman atau pergaulan. Yang keenam, menyibukkan dengan hal-hal yang positif. Oke, luar biasa. Baik Ananda, yang disampaikan oleh Yunus tadi bahwa setelah kita di penghujung kegiatan bimbingan kelompok kita. Nah Ananda, sebelum kita mengakhiri, tentu Ibu ingin minta pendapat dari Ananda semua. Apa yang Ananda rasakan dari kegiatan bimbingan kelompok kita? Silahkan. Lihat dulu. Yang saya dapatkan, alhamdulillah ilmu yang bermanfaat dan wawasan yang bertambah. Oke, dapat informasi baru, ilmu yang bermanfaat ya, karena dapat informasi baru dari seluruh teman-teman. Seperti itu ya Rian. Oke, Rani silakan. Apa? Yang Rani rasakan, akhirnya kita bisa tahu dan peka untuk keadaan sekitar, dan kita jadi mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar kita. Oke, luar biasa ya. Jadi ada informasi tersebut, kita semua menjadi tahu. Yang tadinya hanya Nabi barangkali, nah melalui diskusi ini kita semua menjadi tahu akar permasalahannya, ya kan? Sampai kita pun bisa bersama-sama memberikan solusi. Oke, lanjut. Silakan Nak Hamid. Yang saya rasakan ada kebersamaan, yaitu memecahkan masalah dengan bersama-sama, tidak sendiri. Oke, luar biasa ya. Ada kebersamaan di situ. Masalah yang disampaikan satu orang, tapi kita semua mempunyai kesempatan untuk menyelesaikannya, untuk menanggapinya. Seperti itu ya, Amin ya. Luar biasa. Oke, silakan Habib. Yang saya rasakan, saya mendapatkan experience pengalaman baru untuk lebih berkembang dan tahu bagaimana tentang hal-hal atau berita yang sedang hot di kalangan saya. Oke, sama ya. Wah, ada pengetahuan baru yang didapatkan. Yang tadinya segini kita tahu, kemudian kita bisa tahu selebar-lebarnya dan bahkan sampai kepada solusi yang kita pecahkan secara bersama-sama. Nah, silakan Najla lagi. Yang saya rasakan dari bimbingan kelompok pada hari ini, saya lebih berani berbicara bagaimana yang saya dapatkan kepada teman-teman kelompok. Oke, luar biasa ya. Najla lebih berani menyampaikan karena semuanya pada aktif barangkali, jadi Najla mempunyai terpengaruh dia ya, termotivasi pula dia untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, bagus. Selanjutnya silakan Hafib. Baik, yang saya rasakan adanya rasa saling menghargai satu sama lain. Oke, rasa saling menghargai. Kita tidak ada mengolok-olok ke dia, pendapat teman kita dengarkan, itu ya Hafib ya. Dan kemudian pendapat teman itu kita hargai, kita apresiasi. Bagus, luar biasa. Silakan Yunus. Baik, dengan kegiatan bimbingan kelompok ini kita bisa berkenal satu sama lain tanpa ada pandangan diskriminasi apapun. Oke, betul. Ananda berada sekarang ini dari berbagai kelas ya. Ada kelas 10, 11 dan 12 ya. Nampak dinamikanya di sini, nampak keberagaman. Dan kita tidak membedakan yang kecil, yang besar ataupun yang tidak kurang berpendapat. Kita semuanya sama di sini, merasakan kebersamaan. Luar biasa Yunus. Silakan terakhir, masih ada ya? Silakan Pila. Yang saya rasakan dari bimbingan kelompok hari ini yaitu meningkatnya rasa percaya diri saya untuk menyampaikan sesuatu. Oke, bagus. Ada peningkatan rasa percaya diri ya melalui kegiatan ini. Bermanfaatkah bimbingan kelompok ini? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke, luar biasa kan, banyak tadi itu yang dirasakan dari bimbingan kelompok ini. Terakhir dari Nabi sebagai yang punya kasus tadi. Apa yang kamu rasakan? Karena kasus kamu ini yang dibahas. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, saya dapat bertukar pikiran dengan teman-teman semuanya. Jadi saya dapat tahu cara menanggulangi kasus penyimpangan ini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Ananda
kita sudah membahas kasus yang disampaikan oleh Nabi, kasus mengenai LGBT, dan kemudian kita sudah menyampaikan pandangan-pandangan dari sudut pandangan agama, sosial, budaya, dan hukum. Ya, nah kemudian kita juga sudah menyampaikan cara penanggulangannya untuk peningkatan penanggulangannya dari berbagai pendapat Anda semua. Kemudian Anda sudah merefleksikan apa manfaat dari kegiatan kita kali ini. Sebelum kita berpisah, ya, izinkan kita Ibu menyampaikan maaf jika di dalam penyampaian ini selama diskusi kita ada mungkin yang kurang tertunjuk oleh Ibu, ya, tidak nampak sama Ibu yang seharusnya mungkin Hamid yang ingin berpendapat, ternyata Ibu justru mendahulukan si Ria. Jadi sebelum kita akhiri, Ibu mohon maaf, dan Ananda pun sudah mau memaafkan Ibu. Sudah. Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pulang sambil bernyanyi, ya. Sayonara.